Halo pemirsa Jawa TV, apa kabar? Saya Distan Nugraha bersama Anda dalam Bincang-Bincang. Kasus terkait dengan penahanan ijazah pegawai yang diduga dilakukan salah satu perusahaan di Surabaya menarik perhatian publik. Bagaimana tidak, seorang wakil wali kota Surabaya yang melakukan sidak di perusahaan tersebut justru mendapatkan reaksi yang tak diduga. Dan ini akhirnya sempat berbuntut adanya upaya untuk pelaporan ke pihak kepolisian atas dugaan pencemaran nama baik. Meskipun ini sudah dinyatakan saling memaafkan, tapi apakah penahanan ijazah ini memang boleh dilakukan dan apa yang seharusnya dilakukan atau hak-hak karyawan terkait dengan ijazah tersebut? Kami akan bahas dalam Bincang-Bincang pemirsa bersama dengan narasumber-narasumber saya yang sudah hadir di studio, tapi kami hadirkan terlebih dahulu video tayangan yang berikut ini. Kasus dugaan penahanan ijazah karyawan yang dilakukan oleh UD Sentosa Sil hebohkan masyarakat Surabaya, khususnya di kalangan pekerja. Temuan kasus dugaan penahanan ijazah ini kian mencuat dan menggegerkan jagat maya saat video sidak yang dilakukan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji ke tempat usaha tersebut viral di jagat maya. Kasus yang bermula Wakil Wali Kota Surabaya menindaklanjuti atas laporan dari sejumlah korban yang mengaku ijazahnya ditahan oleh UD Sentosa Sil dengan meminta klarifikasi dan pertanggungjawaban atas dugaan penahanan ijazah. Namun atas sidak tersebut berujung saling lapor polisi. Meski proses mediasi telah dilakukan, namun pemerintah kota justru tetap pasang badan dan tetap melanjutkan jalur hukum untuk menindaklanjuti kasus dugaan penahanan ijazah karyawan. Pasalnya praktek penahanan ijazah yang dilakukan perusahaan dianggap melanggar aturan ketenagakerjaan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016. Lantas bagaimanakah langkah pemerintah dalam menangani praktek serupa? Benarkah praktek penahanan ijazah masih menjadi momok bagi para pekerja? Kita bahas dalam Bincang-Bincang. Di studio pemirsa sudah hadir bersama saya di sini ada Wakil Wali Kota Surabaya Pak Armuji. Pak Armuji, apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat. Selamat sore. Selamat sore juga kan. Ditemani juga oleh Pak Solehudin, pakar hukum pidana dari Ubara. Pak Solehudin, apa kabar? Baik kabar, Mas. Sehat. Terima kasih sudah hadir juga bersama kami di sini dan juga pemirsa kami akan bahas tentunya terkait dengan gonjang-ganjing penahanan ijazah ini. Usai jeda kami kembali untuk Anda. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Saksikan Beranda Indonesia hanya di Jawa Pos TV. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi, melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Inilah wajah 6 admin media sosial gangster yang beberapa bulan belakangan meresahkan warga Jombang. Wajah mereka ditutup kertas yang bertuliskan akun medsos gangster yang mereka kelola. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Ya, pemirsa kembali di Bincang-Bincang. Penahanan ijazah di perusahaan. Ini dari penelusuran ternyata tidak hanya satu kasus yang ingin saya langsung konfirmasikan ke Cak Ji. Jadi betul Cak Ji, ini yang dilakukan kemarin itu karena memang sudah ada pelaporan dari salah satu karyawan. Tapi ternyata temuan Cak Ji katanya nggak cuma satu yang mengalami seperti ini. Ya, jadi pertama yang berani membuka lapor ke saya itu adalah si Nila. Nila itu adalah karyawan mereka yang kebetulan kos di dekat rumah saya, di Krukah. Tapi aslinya memang anak Kediri, anak Pare. Tapi saya melihatnya bahwa mereka kerja di Surabaya dan mereka juga kos di dekat rumah saya. Mereka melaporkan kronologinya ke rumah aspirasi bahwa
dia mengalami kesulitan untuk mengambil ijazah. Dan saya tanya, loh kok sulit di mana? Ternyata mereka adalah bekas atau mantan karyawan yang ada di UD tersebut, usaha dagang tersebut. Nah, setelah itu saya tanya kronologinya, berapa lama mereka bekerja, dan jawab, ada nomor telepon bosnya? Ada, saya telepon langsung. Dari rumah aspirasi tak telepon. Sampai 2-3 kali itu di-reject. Oh berarti WA kan mesti muncul itu nama saya. Kalau mesti muncul nama saya. Meskipun belum di-save ya. Nah setelah itu saya ngomong, tahu tempat kerjanya sekarang? Masih tetap di tempat yang lama? Masih. Ya sudah, nanti kita agendakan untuk sidak. Ya, sidak. Setelah itu kita sidaklah ke sana. Saya mengajak lurah camat. Kita ngajak disnaker, tapi disnaker waktu itu nggak hadir. Maka saya berangkat ke Margomulyo sekitar jam 1 siang. Mila itu datang duluan dan dilihat dari pintu pagarnya bahwa korden daripada kantornya awalnya dia datang itu terbuka dan di depan pagar kan ada CCTV itu. Nah, setelah saya datang orang banyak kan sama tim sama lurah camat datang ke sana terus masuk ada satpol PP maka tertutup. Kordennya tertutup, di bel tidak bisa, dikenteng nggak bisa. Ya sudah. Ajudan saya harus telepon, nah bosnya ada nomor telepon. Telepon diangkat, karena kan bukan nomor telepon saya ya. Diangkat sama yang laki-laki, Hendy itu. Saya ngomong, ya baik-baik, saya perkenalkan dulu sama saya Armuji, Wakil Wali Kota Surabaya. Saya datang ke tempat kantornya Bapak, dan setelah itu tujuannya apa? Tujuan saya adalah mau mediasi ada korban penahanan ijazah yang dulu pernah kerja di sini. Oh ini tidak ada urusan bla 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 macam-macam. Akhirnya dia matikan, mati sudah. Terus telepon lagi yang perempuan. Nah, Mila itu kan punya nomornya dia. Teleponlah yang namanya Diana. Telepon tak speaker sama saya supaya nanti bahan bukti. Kalau nggak di speaker lagi nah, telepon, saya perkenalkan diri, ya saya Armuji, Wakil Wali Kota Surabaya. Saya sudah datang ke tempat perusahaan tersebut dan segala macamnya. Dia langsung ngegas. Tujuannya apa? Ya saya perjelas. Tujuan saya ke sini adalah ada mantan karyawannya yang ijazahnya ditahan. Saya nggak ada urusan. Kalau ada urusan, lapor aja ke polisi. Saya bilang, loh, tolonglah kalau ada di dalam ada orangnya, tolong dibukakan. Kita ngomong baik-baik aja lah di dalam biar nanti semua permasalahan bisa kita selesaikan. Nggak usah jadi. Habis itu, udah, kamu itu penipu. Sampai diulangi 2 kali. Saya diulangi penipu 2 kali. Saya kan langsung ya muntap tuh, spontan matamu itu kan juga ada CCTV itu. Nah, ada CCTV di depan memang ada CCTV-nya. Akhirnya dia dimatikan langsung, dimatikan ya wis. Setelah dimatikan ya sudah. Saya bilang di mereka bahwa saya waktu ngomong ini kok tempat kantor usahanya tertutup rapat ya, satpam nggak ada gitu. Saya bilang sama wah kemungkinan apa ada narkobanya di dalam. Oke. Terus mungkin saya diduga ya. Saya akan ngomong bahasa wartawan untuk mengurangi celah-celah jeratan seperti itu kan. Ya sudah selesai. Saya pulang. Setelah itu kita sama anak-anak tim kreatif saya dah yang jadi konten yang mana Pak? Ya itu tadi hasil kerja kita itu aja yang kita habis sidak itu tadi. Tidak leblow langsung viral. Direspon netizen gitu ya? Sampai direspon netizen semalam itu aja sudah 4 juta langsung. Wah, sampai terakhir ini sekitar 32 jutaan lah yang lihat. Akhirnya mereka langsung besoknya tanggal 10 kan, saya itu kan di Jakarta. Anak-anak melihat di sosmednya mereka itu, melihat, loh Pak, dilaporkan di Polda. Laporannya itu diunggah di sosial medianya, di TikToknya. Tepaan, ambilin gambarnya, ambilan. Langsung aja sama saya bikin klarifikasi. Nah, terima kasih, saya dilakukan di Polda, dan nanti kalau saya dipanggil di Polda Jawa Timur, saya pastikan akan hadir untuk bisa menjelaskan kronologi yang sebenarnya apa yang saya lakukan di sana. Nah, itulah terus saya unggah lagi punya saya. Saya unggah
ditanggapi lagi sama teman-teman lain. Wah, nggak karu-karuan toh. Akhirnya mereka konferensi pers sama anak-anak, mengaku bahwa di gudangnya katanya saya menuduh sebagai bandar narkoba, padahal nggak ada semua. Terus menuduh saya kalau ada sesuatu persoalan dengan pekerja harus ke tenaga kerjaan. Nah, seperti itulah apa yang terjadi, seperti yang ada di sosial media atau mungkin di gambar-gambar yang lainnya, seperti itu yang saya lakukan. Ya, tapi memang kalau dibilang harusnya dinas tenaga kerjaan dan sebagainya, Pak Wali sebenarnya representatif dari Pemkot juga gitu ya? Udah, saya itu yang namanya sidak itu kan nggak perlu pemberitahuan. Namanya memberitahu dulu itu kan rapat bersama. Kunjungan, rapat bersama. Ini sidak, artinya di mana mereka itu entah itu siap di sana atau tidak, karena sidak mendadak ya nggak perlu pemberitahuan. Tapi kalau ditamui atau kita datang ke sana ya tentunya kita bisa, harapan kita waktu itu bisa diajak komunikasi dengan baik. Ya. Tapi yang terjadi seperti itu. Nah, akhirnya berbuntut dengan laporan, sempat ada laporan gitu ya? Sempat ada, dan dilaporkan memang. Memang betul dilaporkan. Nah, saya ke Pak Solihuddin melihat unggahan dari Cak Ji gitu ya. Ada memang di sana kata-kata, ada rekaman telepon itu yang juga didengarkan. Melihat itu layakkah untuk dijadikan laporan gitu untuk pencemaran nama baik? Tergantung laporannya ya. Jadi laporan apa yang dilaporkan ya, yang dilaporkan oleh mereka itu. Nah, kalau yang dilaporkan itu menyangkut dugaan terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik ya, atau yang dikenal dengan penistaan, yang dalam bahasa Belandanya itu smat itu tindak pidana penistaan. Itu ada dua kan, tindak pidana penistaan lisan dan tindak pidana penistaan tertulis. Nah, kalau tindak pidana penistaan ini atau pencemaran nama baik ya, itu tidak bisa diambil sepotong-sepotong. Jadi harus secara kronologis, komprehensif, itu harus diperiksa secara utuh, ya. Tidak bisa secara sepotong-sepotong. Dan penistaan itu, pencemaran nama baik itu tidak dalam suatu dialog ya. Jadi dia sebenarnya monolog, artinya menuduh ya. Kata kalimatnya itu menuduh, bersifat menuduh kepada seseorang melakukan perbuatan tertentu. Nah, ini kan bukan dialog ya. Jadi dia lebih pada monolog, dan harus ada perbuatan yang dengan maksud. Artinya dengan maksud ini kesengajaan dalam bentuk khusus. Dengan maksud tuduhan itu bisa tersiar kepada masyarakat, kepada halayak umum. Itulah tindak pidana pencemaran nama baik atau penistaan. Nah, kalau saya lihat konten yang sudah beredar seperti itu, kasus ini ya, itu tidak masuk, karena itu kan dialog itu. Jadi selaku wakil wali kota waktu itu menelpon ya. Dan terjadi dialog. Nah, pada saat terjadi dialog ini tidak bisa diambil sepotong-sepotong. Kalau diambil sepotong-sepotong, yang bersangkutan juga bisa dilaporkan, misalnya Anda penipu. Ya. Nah, ini bisa dilaporkan juga. Dan yang dimaksud tindak pidana pencemaran nama baik itu bukan seperti itu. Jadi lebih banyak pada monolog. Misalnya mengumpulkan seseorang, memukulkan banyak orang, kemudian mengatakan bahwa si A itu telah berbuat demikian. Si A itu telah berbuat demikian. Nah, di situ baru disebut dengan tindak pidana pencemaran nama baik. Dan itu nggak ada ya di video ini ya sebenarnya? Tidak ada itu. Ini kalau melihat secara komprehensif dan kronologis itu tidak masuk. Itu hanya dialog saja, dialog soal dalam tanda petik ya, pertengkaran, ya, silang pendapat begitu aja. Betul. Bukan tindak pidana itu. Baik, tapi memang laporannya sudah dicabut kabarnya setelah bertemu dengan Caji langsung meminta maaf itu. Dan Caji juga sudah memaafkan. Lalu bagaimana dengan ijazah yang ditahan? Kami akan bahas usai jeda, pemirsa. Tetap bersama kami di Bincang-Bincang.
Selamat pagi warga Jatim, apa kabar? Senang sekali bisa berjumpa kembali di Update Jatim hari ini. Polisi berhasil menangkap pelaku yang bersembunyi di tempat mesung padi belakang kediaman rumah. Kofifa mengajak seluruh pelaku usaha UMKM Jatim untuk terus berinovasi, berkolaborasi. Jalur hukum dipilih PT KAI Daob 8 Surabaya untuk menyikapi kecelakaan tragis antara komuter lain Jenggala dan truk muat kayu di JPL 11 antara stasiun Hidro dan Kandangan. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Mereka bisa mengetahui apakah ada masalah dengan perkembangan anaknya. Prevalensi dari penyakit jantung itu sekarang semakin muda. Saksikan program Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Jawa Post TV. Ya, kembali di bincang-bincang pemirsa terkait dengan polemik penahanan ijazah oleh perusahaan. Saya ingin langsung ke Pak Armuji lagi. Pak Armuji, tentu pada saat sidak kan juga sudah dengan berbagai macam data yang ada begitu ya. Sudah ada keluhan dari masyarakat juga. Tapi sebenarnya kalau bicara tentang ijazah ini gitu, kelanjutannya jadi gimana nih Pak? Ya. Udah saya tegaskan, soal permintaan maaf tentunya saya sebagai manusia dan agama saya yang seanut adalah agama Islam, di mana mereka mau mengakui kesalahannya dan minta maaf dengan tulus, ya kita terima maafnya. Tapi saya pertegas, kalau urusan dengan saya pribadi udah selesai. Tapi kalau urusannya, permasalahannya dengan mantan karyawan yang sekarang ini ijazahnya masih ditahan dan belum dikembalikan, maka proses hukum yang ditempuh oleh para karyawan dalam hal ini didampingi oleh pemerintah kota Surabaya ya tetap berlanjut. Karena apa? Karena ada delik aduan atau delik pidananya. Nanti mungkin Pak Solahuddin yang akan lebih menjelaskan secara hukumnya sebagai apa. Makanya saya bilang kepada teman-teman atau anak-anak yang mantan pekerjaannya, kalian nggak usah gusar, kalian nggak usah bingung. Bukan berarti kita melepas kalian, enggak, ini masih dalam tanggung jawab pemerintah kota. Pemerintah kota ini siapa? Ada wali kota, paling tinggi ada wakil wali kota. Dan kita punya dinas terkait. Nah, dinas terkaitnya siapa yang akan mendampingi? Yaitu dinas tenaga kerja. Atau mungkin juga nanti bagian hukum mendampingi tentang proses hukumnya seperti apa. Nah, jadi tetap kita, pemerintah kota ini akan mengawal daripada anak-anak yang ijazahnya masih ditahan. Tapi sebenarnya pada saat datang berkunjung ke rumah Pak Armuji pada saat itu, adakah penjelasan dari pihak UD Sentosa Steel ini? Penjelasannya dia ngomong, ya toh, seperti banyak di video yang sudah beredar. Saya itu sebenarnya lihat Pak Armuji sering, loh, terus sama teman-teman lawyer, loh kalau sering, kenapa kok nama Pak Armuji langsung dikatakan penipu? Terjadi suatu perdebatan ya sambil kita itu bisa menjelaskan kepada mereka Diana dan suaminya ini. Sudah saya bilang, lain kali tak bilang gitu. Kalau ada undangan dari instansi terkait, entah instansi apa saja, yang penting itu instansi di pemerintahan, entah kota maupun provinsi, kamu harus hadir. Jangan sampai nanti dibilang salah alamat kayak itu bukan perusahaan mereka kayak. Soal perusahaan itu punya orang tuanya atau punya siapa-siapa, kamu yang jelas juga sebagai orang yang punya kuasa di situ. Artinya kamu yang harus menghadiri kegiatan-kegiatan undangan-undangan yang ditujukan oleh UD tersebut, dan yang undang itu adalah pemerintah kota. Dan dalam hal ini mungkin itu sebagai efek jerah mereka. Oke, baik. Sebenarnya kami juga mengundang dari pihak Komisi D DPRD Kota Surabaya, pemirsa, tapi kami juga menunggu konfirmasi kehadirannya. Sambil juga nanti kami juga akan tersambung dengan Pak Hadi dari Universitas Airlangga. Saya kembali ke Pak Solahuddin, Pak. Terkait aturan penahanan ijazah oleh perusahaan, sebenarnya bagaimana secara aturannya? Ya, tadi sudah dijelaskan juga ya oleh Pak Armuji bahwa itu juga mungkin sudah diatur di dalam peraturan gubernur atau peraturan
kepala daerah di dalam hal ini di Wali Kota Surabaya. Ya. Tapi kalau dari sisi aspek hukum pidana, itu saya harus melihat dulu apa peraturan gubernur tentang yang berkaitan ya dengan ketenagakerjaan dan syarat-syarat kerja itu, termasuk pengaturan bagaimana ijazah dijadikan suatu jaminan, ya, ditahanlah sebagai suatu jaminan. Betul. Nah itu mestinya di dalam peraturan gubernur itu atau peraturan wali kota itu apabila dilanggar pasal ini bisa dikenakan perundang-undangan lainnya yang berlaku, mestinya begitu. Karena apa? Karena kalau menahan ijazah seseorang itu kalau tidak diberikan ketika diminta itu bisa dijaring dengan tindak pidana penggelapan. Ya, jadi pasal 372 KUHP ya. Itu barang siapa sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang sudah berada di tangannya bukan karena kejahatan. Nah itu masuk pada unsur-unsur delik di dalam tindak pidana penggelapan itu. Kalau nanti diminta oleh yang bersangkutan yang memiliki barang itu, dalam hal ini ijazah, itu ketika tidak diberikan itu bisa dilaporkan sebagai dugaan tindak pidana penggelapan. Makanya ini kaitannya nanti dengan peraturan gubernur itu atau peraturan wali kota tentang apa itu ketenagakerjaan. Itu mestinya ada kalimat. Jadi materi muatannya itu mengacu juga kepada pelanggaran terhadap pasal ini bisa dikenakan peraturan perundang-undangan lainnya, begitu. Tapi meskipun pihak perusahaan mungkin punya berbagai macam alasan gitu ya untuk membuat ijazah ini ditahan oleh pihak perusahaan, tapi sebenarnya nggak dibenarkan gitu ya. Tidak benar. Milik seseorang, tidak sedang melakukan kejahatan, jadi harusnya ya tidak di tangan perusahaan. Menurut pengamatan saya ya motivasi menahan ijazah seseorang yang melamar pekerjaan itu motivasinya kan untuk mereka itu tidak pindah kerja, ya. Tidak mudah untuk pindah kerja. Padahal orang pindah kerja itu mencari pekerjaan yang layak bagi dirinya itu kan hak-hak konstitusional warga negara. Betul. Itu diatur kan di dalam konstitusi kita, undang-undang dasar kita, itu hak konstitusional itu. Makanya pengaturan menahan ijazah seseorang itu secara hukum ya mestinya tidak boleh itu. Itu sama aja membelenggu hak itu gitu ya Pak ya? Membelenggu itu hak-hak konstitusional warga negara itu. Orang bisa mencari atau melakukan pekerjaan yang layak, memperoleh pekerjaan yang layak. Itu kan hak konstitusional itu. Kecuali kalau misalnya mengikat pekerja dengan kontrak dengan pasal-pasal yang jelas. Dan ijazah itu bukan properti. Tidak bisa disamakan dengan sertifikat hak milik. Tidak bisa disamakan dengan BPKB gitu ya. Ijazah itu tidak seperti itu. Perlakuannya akan berbeda. Iya, karena itu tidak boleh orang melamar pekerjaan kemudian ijazahnya dijadikan jaminan. Baik. Gitu. Tapi ini berarti kalau saya tanya lagi ke Pak Armuji, laporan sampai saat ini update-nya gimana Pak? Sudah ada konfirmasi bahwa sudah dicabut? Laporan yang di Polda semalam sudah diantar. Malam-malam nggak tahu jam 9 diantar, tanda terimanya gitu, udah dicabut. Itu seperti itu. Makanya kalau sudah dicabut, proses hukumnya seperti apa? Yang paham Pak Solahuddin. Nanti biar dijawab Pak Solahuddin. Yang jelas mereka secara pribadi ya urusan dengan saya udah clear ya, sudah mereka maafkan dan kita wanti-wanti jangan sampai bikin blunder lagi tentang ketenagakerjaan, tentang upah atau tentang apa yang menyangkut hubungan antara bos dan karyawan. Kalau itu sinergi dengan baik, tak kira karyawan itu ya nggak akan keluar masuk dalam pekerjaan itu. Tapi kalau tidak baik saja dalam suatu perusahaan itu, ya mereka kerja kan juga untuk mencari nafkah. Kalau nafkah tidak terpenuhi dan di situ tidak nyaman, ya mereka akan keluar kan gitu. Dan jangan sampai ijazahnya itu disandra atau diganti dengan uang tebusan. Itu seperti itu.
ada bisa jadi ke arah sana gitu soalnya ya, Pak? Iya. Baik. Nanti saya akan tanya ke Pak Solehudin juga terkait dengan pelaporan ini ketika sudah dicabut. Kabarnya juga urusan ijazah ini juga masih lanjut ke ranah hukum di pihak polisian. Tapi usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda di Bincang-Bincang. Hei tuan-tuan dan nyonya-nyonya, siap-siap diajak muterin spot kuliner paling hits, paling menyangin, dan pastinya paling wena. Bareng saya Juno Hahlo, dari Hidden Gems kaki 5, restoran kekinian sampai tempat makan legendaris, semua ada di sini. Jangan sampai FOMO, yuk tonton update Makan Wena setiap hari hanya di Jawa Post TV. Update terus Makan Wena hanya di Jawa Post TV. Lolos. Ya, kembali di Bincang-Bincang pemirsa dan masih berkaitan dengan penahanan ijazah oleh perusahaan. Saya sekarang sudah terhubung juga secara daring dengan Pak Hadi Subhan, dosen hukum perburuhan dari Universitas Airlangga. Pak Hadi, selamat malam Pak. Selamat malam. Ya, Pak Hadi, kami juga sudah diskusi dengan Pak Solehudin dan juga Pak Armuji di sini, tapi saya ingin tahu juga pendapat dari Pak Hadi terkait dengan penahanan ijazah ini, karena ternyata bermunculan gitu ya, ada saja perusahaan yang menahan ijazah dari karyawannya. Kalau menurut pandangan dari Pak Hadi seperti apa? Ya, jadi hubungan industrial ini kan dibagi ada dua sumber ya, norma heteronom dan norma otonom. Norma heteronom itu yang ada di peraturan perundang-undangan, sedangkan norma otonom dibuat oleh perusahaan masing-masing. Ada perjanjian kerja, peraturan perusahaan, sama perjanjian kerja bersama. Nah, di dalam norma heteronom, peraturan perundang-undangan di Undang-Undang Ketenagakerjaan yang sebagian sudah diubah dengan Cipta Kerja, kemudian di PP, Permen itu tidak ada yang mengatur soal boleh atau tidak boleh menahan ijazah. Tetapi khusus untuk Jawa Timur ada perdanya ya, Perda nomor 8 tahun 2016 begitu ya. Di situ dikatakan bahwa pengusaha dilarang menahan di pasal 42 ya, pengusaha dilarang menahan dokumen-dokumen yang sifatnya pribadi ya, seperti KTP, KK, kemudian termasuk ijazah sebagai jaminan. Jadi di dalam prosesnya sendiri oleh Perda itu dilarang, bukan setelahnya apalagi begitu ya. Itu di Perda seperti itu. Dengan demikian maka menjadi wilayahnya pengawas ketenagakerjaan ya. Kita tahu bahwa pengawas ketenagakerjaan adanya di tingkat provinsi ya. Di kabupaten kota tidak punya, sudah ditarik di tingkat provinsi sama tentu di pusat ya. Ini selama ini yang sering terjadi kelemahan adalah tingkat pengawasan yang lemah. Apalagi setelah disentralisir pengawasan itu. Kemudian saya nggak tahu di norma otonom di pengusaha masing-masing ya, itu tentu dibaca di PP itu, PP atau PKB dari perusahaan yang bersangkutan begitu. Tapi bagaimana kekuatan dari Perda ini Pak, mengingat tidak ada aturan yang disebutkan oleh Pak Hadi tadi secara undang-undang? Ya. Dari saya katakan karena ini sifatnya Perda, bahkan di situ sebenarnya ada sanksinya, sanksi pidana, tapi ini pidana Perda ya. Tentu itu menjadi ranahnya pemerintah daerah, dalam hal ini adalah Provinsi Jawa Timur. Tetapi saya selalu mengikuti penegakan norma ketenagakerjaan ini cukup lemah karena pengawasannya itu juga tidak terlalu efektif ya, karena mungkin kurangnya pegawai, kurangnya anggaran dan seterusnya yang diawasi banyak dan seterusnya begitu. Sehingga ya mestinya ini menjadi ranah dari pengawas ketenagakerjaan. Nanti sanksinya bisa administratif, kalau itu ada pidananya, di pengawas ada namanya PPNS begitu.
Dan jadi ini bukan ranah polisi ya kalau di dalam hubungan kerja karena di perda itu tadi. Jadi jelas ya Pak, kalau karena ada perdanya di Jawa Timur berarti nggak boleh menahan ijazah KTP dan sebagainya. Iya betul. Lalu bagaimana dengan pihak perusahaan? Mungkin merasa perlu menahan ijazah ini untuk supaya karyawannya tidak mudah keluar dari pekerjaannya misalnya Pak, atau dengan alasan-alasan tertentu lainnya? Iya. Orang bekerja kan biasanya di sektor swasta itu kerja dulu baru di upah ya, digaji. Kalau kita di pegawai negeri dibayar dulu baru bekerja. Artinya kalaupun mereka nanti ada sesuatu yang menjadi kewajiban bekerja itu kan berarti masih ada gaji yang berjalan yang belum diberikan. Itu cukup untuk misalnya retensi dari perusahaan begitu. Kalau misalnya pekerja memiliki utang, ya itu menjadi resiko dari si perusahaan karena memang kan tidak ada kewajiban perusahaan itu memberikan pinjaman kepada karyawan, tetapi kalau kemudian itu memberikan ya itu menjadi kewenangan dari atau resiko dari perusahaan. Tapi terhadap dokumen-dokumen yang sifatnya pribadi itu tadi yang melekat pada bekerja seperti KTP, SIM, KK, ijazah, sertifikat ya itu nggak boleh ditahan oleh pengusaha selama di dalam hubungan kerja. Tapi kalau kemudian setelah terjadi PHK masih menahan itu menjadi kumulatif lagi. Mungkin itu seperti yang dikatakan narasumber sebelumnya bisa itu menjadi aspek pidana umum, tapi saya tidak menguasai soal pidana umum itu. Oke, tapi kalau bicara tentang ketenagakerjaan juga Pak, perburuhan ini ada mungkin juga perusahaan-perusahaan yang tidak memberikan keleluasaan misalnya untuk karyawannya beribadah atau mungkin harus sholat Jumat kan tidak mungkin dilaksanakan di dalam tempat kerjanya misalnya. Kasus-kasus yang seperti ini harusnya juga menjadi pengawasan juga Pak. Apakah memang ini undang-undang atau dari perda yang harus mengawasi itu? Di yang kasus terakhir itu di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu sudah diatur bahwa perusahaan wajib memberikan kesempatan pekerja untuk menjalankan ibadahnya, dan itu ada sanksi pidana di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi kalau misalnya ada orang pengusaha yang mengekang atau tidak memperbolehkan pekerjanya beribadah misalnya pas sholat Jumat, ya berarti dia melanggar undang-undang. Ini malah bukan perda, tetapi di Undang-Undang Ketenagakerjaan diatur untuk itu. Baik, jelas berarti penjelasan dari Pak Hadi. Saya ke Pak Armuji lagi Pak. Kalau aturan jelas, ada perdanya juga di sana, sejauh ini akankah masih dikawal sama Pak Armuji atau Dinas Tenaga Kerja nanti dari Pemkot yang akan mengawal terkait ijazah ini yang juga sampai sekarang sepertinya masih belum muncul kan Pak, ijazahnya belum di tangan yang punya gitu? Belum. Jadi si Diana ini kan agak unik dan lucu ya. Mereka belum mau mengakui yang mantan-mantan para pekerjanya itu pernah kerja di sana. Belum mau mengakui. Belum mau mengakui. Ini jadi kan masih lucu. Menganggap tidak kenal atau tidak tahu. Masih menganggap itu orang luar kota, itu orang Kediri, bahwa mereka itu bukan orang Surabaya. Ya benar satu tok. Kan yang orang luar kota ada 2 orang. Satunya yang dari Pari Kediri, satunya itu dari Ngawi. Tapi yang lain, yang 18 orang Surabaya semua. Itu. Banyak berarti Pak? Banyak, 20 orang. Yang kita inventarisasi itu ada 20 orang anak. Makanya kalau dia belum mau mengakui si Lina ini sebagai mantan karyawannya dan pernah bekerja kurang lebih selama 1,5 tahun, dan mereka juga sudah menunjukkan foto-fotonya, mereka menunjukkan tanda terima dari mereka bahwa perusahaan tersebut telah menyimpan barang berharga berupa ijazah. Jelas itu sudah, tanda terima juga jelas. Makanya kemarin Pak Wali Kota berinisiatif kalau seperti itu, ya sudah dilaporkan saja ke Polrestabes supaya nanti Polres dalam hal ini yang akan bisa memberikan suatu penyelidikan. Titik temunya seperti apa? Loh, situ gak ngakoni, situ ini ngomong adalah pekerja. Itu si Diana, belum yang lainnya kan begitu. Maka dari itu pemerintah kota tidak lepas, kali ini tidak lepas dalam hal ini. Tetap kita itu kan simbol daripada pemerintah kota. Tapi kita punya dinas-dinas terkait dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja. Kita perintahkan untuk mengawal anak-anak dalam proses hukumnya ini, termasuk bagian hukumnya. Menarik karena kerjanya sudah 1,5 tahun tapi merasa tidak kenal, bahkan tidak merasa menahan ijazahnya juga. Nanti kita lanjutkan lagi pemirsa, usai jeda, bincang-bincang akan kembali untuk Anda.
sini. Ya, menarik pemirsa, dalam kasus penahanan ijazah yang diduga dilakukan oleh salah satu tempat usaha, perusahaan di Surabaya, ternyata urusan pencemaran nama baik yang dilaporkan ke pihak Wakil Wali Kota Surabaya dicabut. Tapi terkait dengan ijazah ini ada di mana, masih terus berlangsung prosesnya. Saya ke Pak Solihudin terlebih dahulu, Pak. Jadi kalau kemarin mediasi, Pak Solihudin juga ada di ruangan tersebut, hanya membahas terkait dengan pencemaran nama baik, mencabut laporan dan sebagainya. Tapi ijazah ternyata masih belum ada pengakuan dari yang bersangkutan. Iya, jadi saya kemarin juga heran gitu, kok tidak membahas materi yang dipersoalkan. Dari awal. Yang dipersoalkan gitu ya? Ini kan masalah penahanan ijazah. Dia tidak menyampaikan itu, hanya menyampaikan ya permohonan maaf kalau saya melaporkan karena saya katakanlah shock, takut, kaget ya, karena tidak pernah ditelepon oleh begini macam-macam lah. Ya jadi ya memaafkanlah, apalagi ini masih suasana Syawal ya kan. Nah, tapi kalau tidak membahas apakah dia itu memang menahan ijazah. Pak Solihudin kenapa tidak bertanya juga pada saat itu? Saya juga kan ya agak pasif ya. Saya hanya mempersoalkan kenapa ini kok sampai dilaporkan. Saya bilang gitu, kok sampai dilaporkan ke Polda lagi ya. Dan sudah dilaporkan kan? Jadi saya juga heran gitu. Nah, lalu saya sampaikan soal apa sih sesungguhnya tindak pidana pencemaran nama baik itu. Itu aja. Baik. Saya tidak mempersoalkan lagi apakah ijazahnya itu sudah dikembalikan atau enggak. Ternyata belum dikembalikan katanya. Ternyata juga saya membaca di salah satu mass media yang punya ijazah katanya melapor ke Polres Tanjung Perak itu kalau nggak salah. Jadi urusannya masih berlanjut gitu ya? Iya. Nah, itu kan memang aspek pidana tersendiri ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Subhan, Pak Hadi Subhan. Itu ternyata diatur di dalam peraturan gubernur. Nah, biasanya kalau peraturan seperti itu ada pelanggaran terhadap pasal ini bisa dikenakan juga peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam hal ini KUHP. Karena kalau peraturan gubernur itu kan sanksi pidananya ya. Kalau perda itu, kalau peraturan gubernur itu nggak bisa mencantumkan sanksi pidana, nggak bisa. Jadi sanksinya administratif dia. Kalau peraturan daerah itu bisa mencantumkan sanksi pidana, tetapi bukan pidana penjara, pidana kurungan dan atau denda. Kalau tadi dikatakan peraturan gubernur, berarti tidak mengatur tentang sanksi pidananya. Maka ini harus diselesaikan ya secara aspek pidana. Betul kalau yang saya lihat, yang saya baca itu katanya melaporkan ke Polres Tanjung Perak. Mungkin wilayahnya di sana. Ini memang ya saya katakan tadi itu 372. Penggelapan dokumen dalam hal ini. Jadi langkah yang dilakukan yang bersangkutan sudah tepat saat ini ya? Sudah tepat ke kantor polisi. Kalau itu tidak diminta kemudian tidak diberikan. Baik. Itu sudah tepat. Saya ke Pak Hadi Subhan, Pak. Melihat kondisinya saat ini terkait dengan ijazah ini, perusahaan yang diduga belum mengembalikan ijazah dan tidak mengembalikan sampai saat ini, lalu dilaporkan oleh mantan karyawannya ke pihak kepolisian. Adakah sanksi mungkin yang bisa terapkan di sini atau pasal penggelapan juga bisa dilakukan di sini? Ya, tadi kalau yang larangan pengusaha untuk menahan dokumen yang melekat pada pekerja sebagai jaminan di dalam hubungan industrial itu ada di Perda ya, bukan Pergub, di Perda Jawa Timur nomor 8 2016 ya. Di situ juga ada sanksi pidana, cuman sanksi pidana Perda ya.
Itu kalau di dalam hubungan industrial. Nah, ini kan ijazah itu ditahan oleh pengusaha, misalnya kalau di dalam hubungan industrial itu menjadi ranahnya dari pemerintah daerah setempat ya, dalam hal ini adalah pengawas ketenagakerjaan. Ya, sehingga mestinya dari pengawas ketenagakerjaan juga bisa melakukan tindakan ya, karena itu menjadi kewenangannya tersebut. Termasuk ini kan terkait dengan pemutusan hubungan kerja, kemudian ada ijazah yang masih juga belum dikembalikan begitu. Itu yang pertama ya. Jadi bisa saja sanksinya itu dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan. Apalagi misalnya pengusaha itu masih melakukan kegiatan usaha di wilayah Jawa Timur kan masih ada rangkaiannya itu begitu ya. Sedangkan terkait dengan pidana umumnya itu saya tidak memahami ya, karena itu bukan kompetensi saya. Mungkin bisa Pak Salahuddin tadi. Pak Hadi, tapi pernahkah ada mungkin mengamati kasus seperti ini terjadi sebelumnya, Pak? Oh, kalau kasusnya banyak begitu ya. Pengusaha yang mensyaratkan harus memberikan ijazah untuk ditahan selama hubungan kerja tersebut ya. Tentu kalau datanya berapa banyak ya, tentu itu menjadi wilayahnya pemerintah untuk melakukan supervisi begitu ya. Tapi kalau kemudian sampai kasus pidana itu saya masih belum memiliki data. Tapi kalau di Jawa Timur kan ada perdanya, Pak. Kalau di daerah lain yang misalnya tidak ada aturan seperti ini, berarti boleh ya, Pak ya? Ya, yang pertama itu menjadi sengketa hubungan industrial, yaitu bisa nanti ranahnya ke pengadilan hubungan industrial kalau ada aspek keperdataannya. Tapi kemudian kalau ada dugaan pidana umum ya menjadi masuk ke ranah pidana umum begitu. Tapi jadi perda yang dilihat dari Pak Hadi terutama di Jawa Timur ini sudah bisa dianggap aturan terkait tidak boleh menahan ijazah ini sudah bisa melindungi hak-hak pekerja ini berarti, Pak? Ya, kalau normatifnya benar demikian. Tetapi kalau implementasinya tentu banyak ketentuan-ketentuan khususnya memang di bidang ketenagakerjaan yang memang banyak pelanggaran di implementasinya. Baik. Saya ke Pak Armuji, Pak, karena ternyata aturan ada pun juga belum tentu pengawasannya bisa maksimal. Dari pemerintah kota seperti apa, Pak, ini langkahnya? Ya, memang sebenarnya si Nila itu kan sudah melakukan laporan ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi maupun kota. Tapi hasilnya kan belum pada saat itu. Belum ada hasilnya gitu loh. Makanya terus lapor ke saya itu. Kita, karena ini kan juga tempat kerjanya cukup luas dan banyak di Surabaya ini, memang tenaga pengawasan itu yang kurang. Tapi sebenarnya ini kan domainnya provinsi. Domainnya provinsi sebenarnya gitu loh. Tentang pengawasan ketenaga kerjaan domainnya provinsi. Nah, provinsi itu Jawa Timur itu kan ada sekian puluh kabupaten kota. Nah, kalau pegawainya pas itu pengawasannya gimana? Kalau memang ada laporan mungkin baru ada tindak lanjut laporan. Ya, memang prosesnya seperti itu. Nah, yang penting adalah pengawasan di mana tempat-tempat kerja yang mereka domisili di wilayah Jawa Timur maupun di Surabaya, ini pengawasannya harus benar-benar secara simultan, efektif, terus berkelanjutan gitu loh. Jangan sampai cuma ada laporan-laporan saja. Kalau ini tadi di tempat saya begitu ada viralnya ijazah, ada 2 orang ijazahnya ditahan juga. Saya bilang, wes gini nih. Foto karo wae engko dudu bose cukup. Oh no, saya gampang aja udah. Gitu kan. Bermunculan ternyata. Bermunculan. Gitu ya? Di tempat lain bermunculan seperti itu. Pak, ijazahku ditahan ya apa? Wes rene apa foto karo aku ya engko wes dudu ijazah wae. Ngomong bar Pak Armuji kon juga ijazah to. Baik. Karena aturannya sebenarnya ada dan tidak boleh menahan ijazah tersebut. Apalagi sudah resign kan ini. Apalagi sudah selesai sudah resign gitu tersebut. Baik. Kami masih punya satu segmen terakhir, pemirsa. Usai jeda kami kembali dalam bincang-bincang. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan.
Saksikan Beranda Indonesia hanya di Jawa Pos TV. Saksikan program dialog mingguan yang membahas tentang serba-serbi dunia otomotif, dari modifikasi, komunitas, hingga tips dari praktisi otomotif. Bincang otomotif hanya di Jawa Pos TV. Bincang otomotif, fueling your automotive passion. Berbagai upaya sudah dilakukan dari pihak yang merasa ijazahnya tertahan oleh perusahaan, bahkan ketika sudah tidak bekerja lagi di perusahaan tersebut, termasuk melaporkan ke pihak wakil wali kota, sudah ditangani, sekarang melaporkan juga pihak kepolisian. Saya ingin ke Pak Hadi terlebih dahulu. Pak Hadi, langkah-langkah upaya ini apakah memang menurut Anda sudah sesuai dan harusnya sudah bisa membuat ijazah ini kembali, atau perlu ada langkah lain, Pak? Saya katakan di waktu masih bekerja saja nggak boleh ditahan, apalagi tadi seperti Pak Wawali sampaikan, kalau sudah resign apalagi, itu salah bisa 2 kali kan gitu. Orang masih hubungan kerja aja nggak boleh oleh perda, apalagi setelah resign kemudian masih tidak dikembalikan. Kemudian yang kedua ya tentu karena hubungan kerja ini kan masuk kepada hubungan yang spesifik ya antara pengusaha dengan pekerja, maka penyelesaian secara otonom itu menjadi lebih efektif ya. Tentu dalam hal ini di Kota Surabaya juga ada Disnaker yang bisa memfasilitasi meskipun pengawasan itu ada di tingkat provinsi ya, karena walau bagaimanapun perusahaan itu kan ada di Kota Surabaya ya, jadi mungkin ada langkah-langkah preventif dan mungkin setengah represif dari dinas untuk bisa menyelesaikan ini, karena mereka melakukan usaha juga di Surabaya, berarti masih banyak perlu atau butuh pelayanan dari Kota Surabaya tersebut. Tapi Pak Hadi, kalau bicara tentang dari point of view pekerja nih, kadang-kadang kan pekerja ini butuh pekerjaan, butuh penghasilan gitu ya, dan ketika perusahaan mensyaratkan harus menyerahkan ijazah atau dokumen-dokumen penting lainnya, seperti seolah tidak punya ruang untuk menolak gitu Pak. Bagaimana kita bisa membuat masyarakat ini paham dengan aturan dan pihak perusahaan juga tidak semena-mena pada karyawannya? Ya, itu memang hubungan kerja ini sifatnya subordinatif ya. Memang yang memiliki sumber daya, pabrik, tempat usaha itu adalah pengusaha, sehingga arah untuk penyalahgunaan kekuasaan tersebut itu menjadi peluang yang sangat besar. Makanya hubungan kerja ini diatur kalau di dalam hukum secara spesifik, namanya hukum perburuhan. Dan juga ada pengawasan ketenagakerjaan. Ada juga pengadilannya khusus, pengadilan hubungan industrial. Bahkan saya mendengar beberapa waktu yang lalu di pusat itu, di kepolisian ada desk pidana perburuhan tersebut. Nah inilah yang kemudian negara harus hadir, karena tadi ada ketidakberdayaan supaya kondisi itu tidak disalahgunakan oleh pengusaha. Baik, saya ke Pak Solihuddin. Pak, dari langkah-langkah yang dilakukan Nila, termasuk juga sudah melaporkan ke pihak kepolisian, saya jadi khawatirnya udah ditangani Cak Ji sampai sebegitu aja ijazahnya belum balik. Sekarang jadi makin panjang atau gimana nih harapannya? Prediksi Anda gimana nih? Ya, harapan saya kemarin itu kan ada pengakuan ya, ada pengakuan terhadap apa yang dipersoalkan. Tetapi ternyata tidak demikian, ternyata hanya membahas karena dia itu melaporkan kepada Polda ya. Nah, kalau memang terjadi seperti ini, ya memang kalau tidak tercapai katakanlah sesuatu kesepakatan, ya dilaporkan secara aspek pidana. Aspek pidananya itu sudah bisa memenuhi unsur pasal 372 penggelapannya itu. Tapi kalau tadi dikatakan ada diatur perda ya, peraturan daerah itu kan boleh mengatur sanksi pidana, tetapi bukan pidana penjara, dia hanya pidana kurungan atau denda gitu loh. Nah ini yang harus bisa dilaksanakan ya. Tetapi dari aspek
hukum pidana umum bisa itu di pasal 372 karena dia sudah menguasai barang kepunyaan orang lain, ya. Baik sebagian atau seluruhnya, bukan karena kejahatan. Jadi dia dikuasai dengan motivasi misalnya menahan supaya pekerja ini tidak gampang keluar, ya. Kemudian kalau dia keluar dan kemudian tidak diberikan, ini masuk pada unsur tindak pidana penggelapan. Optimis Pak Solihudin sebenarnya dengan langkah yang dilakukan ini pihak perusahaan ini bisa mengembalikan karena jumlahnya ke 20 Pak. Iya, seharusnya mengembalikan itu, ya. Makanya saya juga menghimbau pada pengusaha, ya. Kalau merekrut pekerja itu jangan menahan sesuatu yang sifatnya itu bukan properti, ya. Ijazah itu bukan properti, tidak sama dengan BPKB, tidak sama dengan SHM, ya. Itu hak konstitusional warga. Ijazah itu kan tanda secara formal bahwa orang itu pernah melakukan pendidikan. Kalau jangan disamakan dengan apa yang dikatakan siapa itu Rocky Gerung, ya. Ijazah itu kan bukan tanda, hanya tanda orang pernah bersekolah tetapi tidak pernah berpikir gitu aja. Jadi, tapi itu penting ijazah itu karena dia secara formal. Tapi makanya jangan dijadikan suatu jaminan atau katakanlah itu disita, ya, dikuasai. Sebab kalau itu tidak seperti itu nanti, tidak sesuai dengan peraturan-peraturan daerah itu sebenarnya pengusaha itu sudah melakukan tindak pidana penggelapan itu. Ya, dengan viralnya kasus ini sebenarnya sudah harus bisa membuka mata dari para perusahaan dan juga karyawannya juga makin tahu tentang hak-haknya sebenarnya, ya Pak. Itu hak-hak konstitusional warga negara untuk mencari katakanlah batu lompatan pekerjaan, ya. Baik. Seperti saya dulu, saya pegawai negeri dulu, guru SMP negeri di Surabaya, terakhir di SMP negeri 13, ya. Ya. Tapi kemudian saya merasakan gaji pegawai negeri pada waktu itu tanggal 15 sudah habis, ya. Sehingga ya secara pribadi saya harus memperbaiki nasib, mencari pekerjaan lain, meningkatkan ke pekerjaan lain. Tetapi kan kalau pegawai negeri kan tidak ditahan ijazahnya. Baik. Nah, perusahaan-perusahaan ini tidak boleh sebenarnya secara konstitusi, ya, secara konstitutif itu tidak boleh sebenarnya menahan ijazah itu. Baik. Kalau tidak akan terjadi persoalan-persoalan berkelanjutan seperti ini. Untung waktu itu Cak Armuji ya sebagai pembuka lah, ya, supaya ini bisa dipahami oleh semua masyarakat, semua pengusaha, ya. Jangan sampai menahan ijazah seseorang. Ya. Caji, gimana responnya Caji dengan konten-konten yang selalu dar-der-dor nih di sosial medianya Caji, dan ya sebenarnya jadi edukatif juga akhirnya begitu. Apakah ini masih akan terus begitu, nanti ada yang merasa dicemarkan lagi Caji nama baiknya? Saya kira atau menjadi untuk lebih hati-hati nih Caji untuk bikin konten. Nah, saya itu bikin seperti itu kan memang fakta yang terjadi di lapangan seperti itu. Semua dari fakta? Semua itu fakta, mulai pungutan parkir, mulai jalan yang disertifikat dan dijual, itu fakta semuanya. Fakta semuanya. Makanya saya nggak takut kalau itu nanti pencemaran nama baik. Jadi lucunya begini loh, sekarang orang itu takutnya dengan sosial media. Takutnya seperti itu. Karena apa? Karena seringkali banyak orang-orang yang mengalami satu masalah itu tidak terselesaikan. Sebenarnya soal ijazah ini kan soal remeh-temeh. Mungkin dia bahas ijazah itu biasa. Terus masalah penutupan portal itu biasa. Nggak ada apa-apanya. Tapi bagi saya itu luar biasa. Karena orang yang tidak pernah mendapatkan suatu perhatian, terus mendapatkan perhatian seperti saya sebagai kepala daerah, ini kan luar biasa. Dan artinya banyak hal yang terjadi di situlah orang mungkin menganggap itu hal yang remeh-temeh. Nah, bagi saya ini bukan soal remeh-temeh, bukan soal sekedar persoalan yang tembre. Enggak, bagi saya orang lapor itu karena mereka mungkin lapor ke saya, mungkin lapor ke sana kemari itu sudah saking jengkelnya tidak menemukan suatu solusi. Makanya datang terakhirnya ke rumah aspirasi. Wes aku tak lapor Pak Armuji ae, sing sering
nulung wong misalnya seperti itu. Makanya ya, saya tidak pernah menganggap laporan itu remeh-temeh, laporan itu yang gampang, laporan itu yang memang nggak ada. Enggak. Semua itu bagi mereka itu ada artinya. Ijazah itu dari itu ya didol gak payu. Enggak. Bagi mereka yang terdolimi melamar pekerjaan lagi itu nggak bisa kalau nggak pakai ijazah. Buktinya apa? Ya. Okay. Jadi masih akan tetap mengawal dari keluhan-keluhan masyarakat, gitu ya Pak. Tapi tetap berada di tengah juga untuk melihat secara objektif juga dari keluhan-keluhan dari pihak musik, mungkin dari perusahaan dan sebagainya. Mudah-mudahan tetap bisa dikawal Pak, kasus-kasus yang menjadi keluhan masyarakat dan menemukan solusi yang terbaik. Gitu ya. Pasti. Jadi gini, kalau persoalan itu belum ke ranah hukum, saya pasti ngawal sampai selesai. Tapi kalau pihak pelapor sudah mengawal ke ranah hukum, artinya kewenangan penuh itu kan pada pihak yang misalnya di kepolisian itu pihak kepolisian atau itu di pengadilan seperti itu. Tapi kita tetap mengawal dalam arti kita kan punya juga dinas-dinas terkait yang akan menangani itu. Gitu. Baik, terima kasih Pak Armuji sudah hadir bersama kami. Pak Solodin juga terima kasih dan juga tentunya Pak Hadi Suphan terima kasih sudah bersama kami secara daring Pak. Kita jumpa lagi lain waktu. Selamat sore Pak Hadi. Ya juga pemirsa terima kasih sudah bersama kami dalam bincang-bincang. Mudah-mudahan dari kejadian-kejadian seperti ini membuat kita jadi lebih tahu terkait hak dan kewajiban termasuk perkara ijazah yang tidak bisa dianggap sepele karena ini menjadi kunci juga seseorang untuk bisa mendapatkan kehidupan, pekerjaan yang jauh lebih baik. Saya Disa Nugraha pamit dari bincang-bincang, sampai jumpa di lain kesempatan.